Get out of my head. My parents had their honeymoon there. Jaguners, para romantisme aga kareba, jangan lupa bahagia, toh alam kopi smoke, cinta perempuan lelaki anugerah terindah ya Neria. Nah, untuk melihat sisi lain dari kisah yang cukup luar biasa ini, terlebih dahulu kita sedikit perlu mempercayai jika manusia supranatural atau sesuatu yang bersifat ajaib itu kadang terjadi dalam kehidupan seseorang atau masyarakat. Seperti halnya apa yang dialami oleh Tessa, si gadis cantik mampu melihat dunia lain, ruang tak terbatas, dan menariknya ini saling berkaitan dengan hubungan asmaranya dengan seorang pria yang ia temui pada ruang bioskop. Kebahagiaan Tessa seolah tak terukur saat mulai menjalin hubungan dengannya. Hari demi hari mereka lalui dengan segala kejutan-kejutannya hingga akan mengajari kita arti dari kekuatan cinta yang sesungguhnya. Jadi ceritanya gini sayangku. Dimulai pada pagi hari, Tessa yang baru saja bangun dari tidurnya terlihat sedikit cemas sambil menatap hasil cepretannya di dinding kamar. Tessa sekarang ini tinggal di rumah pengasuhnya yang bernama Mel serta Pik. Mereka mengadopsi Tessa sedari kanak-kanak. Nah, di luar dari kecantikannya Tessa, sebenarnya ada sisi lain pada sosoknya. Selain dirinya tidak mempercayai akan adanya cinta, ternyata ia juga mampu melihat situasi yang terjadi pada ruang tak terbatas atau kehidupan pada dimensi lain yang sulit dijelaskan oleh orang-orang terdekatnya. Makanya si Tessa ini kadang disebut gadis supranatural. Si Tessa ini kebanyakan menghabiskan hari-harinya sebagai seorang fotografer menjelajahi tempat-tempat yang sulit dijangkau manusia pada umumnya. Itu makanya Tessa kadang memotret dengan hasil yang luar biasa sebab mampu melihat hal yang tersembunyi dari objek pengambilan gambar itu sendiri. Lalu di pagi hari ini, tanpa sarapan, tanpa cuci muka, Tessa malah langsung menyetel kamera analognya untuk siap-siap berangkat memotret. Morning. Morning. I made pancakes. Oh, it's so cold outside. Right. Bye. Kini Tessa sudah mulai memasuki hutan-hutan. Ia mulai memotret keindahan-keindahan yang tersembunyi dari balik pepohonan. Bukan soal keindahan saja tetapi di setiap pengambilan gambar Tessa akan tersirat makna yang amat dalam. Contohnya cepretan yang ini, ujung menara di pucuk pepohonan. Itu artinya kecanggihan teknologi malah merusak alam. Lalu setelahnya Tessa lanjut memotret di tepi laut dan hasilnya rata-rata indah dipandang. Lalu sekarang Tessa lanjut menaiki mercusuar. Dari ketinggian itu ia mulai mengarahkan lensanya ke tepi laut. Sekilas ia melihat ada seorang pria sedang jalan sendirian di pantai. Sedikit tak terjangkau, Tessa pun langsung mengganti lensa kameranya untuk memotret momen ini. Terlihat pemandangan tepi laut itu amat menyatu dengan kesendirian seorang pria berjalan. Jika dilihat dari dekat, sinar pria itu ternyata sedang memakai topi merah. Sedikit butuh hiburan setelah Tessa memotret, ia pun kembali ke kota mendatangi bioskop untuk nonton. Kini ia mulai memasuki ruangan hanya seorang diri. Tessa duduk di antara deretan kursi. Lalu tak lama tiba-tiba datang pria asing. Ia juga ingin nonton, duduk tepat di bagian depan Tessa. Karena ini filmnya film romantic sejak mulai diputarnya Tessa terlihat amat fokus. Ia ingin mencoba tenggelam ke dalam alur cerita
filmnya. Tahu-taunya film romantik ini ternyata berbahasa Prancis, tidak memiliki subtitle. Tessa pun meneriaki penjaga bioskop, lalu sontak sang pria di depannya langsung berbalik ke arah Tessa lalu datang menghampirinya. Tessa dihampiri cukup terkejut, lalu pria ini berkata jika dirinya mengetahui beberapa bahasa termasuk bahasa Prancis. Ia pun berniat akan mengartikan seluruh kisah filmnya untuk Tessa dari awal sampai selesai. Nah, seiring film mulai diputar, step by step sang pria terus mengartikan serta menceritakan kisah filmnya berbisik ke telinga Tessa. Kebetulan ia pernah menonton film ini sebelumnya, lalu tak terasa air mata Tessa perlahan jatuh, bahkan dirinya tak sadar jika ternyata ia sedang menggenggam erat jemari sang pria akibat terlalu hanyut dalam kisah filmnya yang haru. I'm sorry. Oh my gosh. How long was I doing that? It seems like me a little delirious. Kind of like what your eyes are doing to me right now. That's really cheesy. No, it was, My name? It's Skylar. Ternyata pria ini bernama Skylar. Lalu setelah Sky pergi, Tessa baru ingat jika jaketnya ketinggalan. Ia pun kembali masuk ke dalam mengambilnya. Ternyata Tessa juga melihat topi merah milik Sky sedang ketinggalan. Sontak kita langsung ingat jika Sky ternyata adalah pria yang telah dijadikan objek oleh Tessa saat memotret dari atas mercusuar itu. Lalu Tessa di sini mencoba memburu Sky untuk mengembalikan topinya, tapi sayang ia sudah kehilangan jejak. Tessa pun memilih pulang dengan segala pengharapan di wajahnya. Semoga suatu saat ia dapat bertemu kembali dengan Sky. Setibanya di rumah Tessa pun mulai mencetak secara manual seluruh hasil cepretannya hari ini, lalu memajangnya di dinding termasuk foto Sky sewaktu berjalan di pantai. Nah, tiba di kemudian hari Tessa kembali keluar memotret. Ia ditemani sahabatnya yang bernama Susi. Mereka tengah datang menyaksikan lomba balap perahu. Sembari lombanya telah berlangsung, Tessa juga sudah sibuk memotret. Lalu tak lama, Tessa seakan ia sedang melihat jika Sky juga ada dalam lomba tersebut, namun begitu terlihat samar. Tessa pun mencoba mengganti lensa kameranya lalu mengekernya secara dekat. Tidak salah lagi, ternyata itu benar-benar si Sky. Sky mengendarai perahu nomor 5 dan terlihat ia dalam posisi terdepan. Congratulate him. No, he said he was cute. I think I'm gonna go. Months, and you're just gonna ditch? Okay. Oh my God. I'm sorry. Oh shit, here we go. Is what I call a finish. Movie theater girl. Skylar went on and on about Wow. that. You know, he spent weeks searching for you on the internet. Oh, well, that is by design. Thanks. Bye. Nah, setelah mereka sudah mulai akrab kini Sky telah menjemput Tessa. Mereka lagi sedang bertamasya. Dalam perjalanan ini mereka terlihat terus ngobrol-ngobrol, saling mempertanyakan latar belakang masing-masing. Bahkan Tessa spontan bertanya, "Hey Sky, apakah engkau mempunyai kekasih?" Kata Sky, ia tidak memiliki sejak dari kelas 8. Mungkin maksud Tessa menanyakan hal tersebut karena ingin memperjelas saja. Takutnya nanti mereka sudah kenal jauh atau Tessa sudah mulai nyaman, barulah datang kekecewaan. Nah, sembari mereka terus melanjutkan perjalanan, kadang tiba-tiba diam duduk berdua tanpa suara, lalu kembali ngobrol, ketawa-ketawa bareng, saling lirik-melirik, menikmati alunan musik. Dan bukankah itu sebuah pesan dari adanya tanda-tanda saling menyukai? Entahlah, semua akan terjawab seiring berjalannya waktu.
itu. Hingga sekarang Tessa tengah mengajak Sky makan berdua pada salah satu tempat kesukaannya untuk mengambil gambar, sementara Sky sama sekali tidak mengetahui jika ternyata ada tempat yang seromantik ini katanya. Lalu Tessa menunjuk ke arah seberang, tepat pada bangunan kuno di atas bukit sana. Memberitahu Sky jika di sanalah daya tarik sesungguhnya tempat ini. Sky bertanya apa filosofi dari tempat itu Tessa. Tessa pun memberitahunya jika tempat itu bernama The Empyrean, merupakan resor bulan madu tersohor pada tahun 60-an, wadah metafora cinta yang murni. Menarik sekali dan hal itu tentunya membuat Sky penasaran. Ia pun langsung meminta Tessa untuk mengajaknya keliling ke sana. Yeah, show it to me. I want to see it, you know. We could live if I heard me for 1,000 years fly. But some of us don't know what is. Backward, forward. Close the door. It works just like a camera lens. Whoa. Kind of made it myself. Beautiful. Yeah. What is the... Come on, honey. Tidak sanggup berkata-kata lagi pada akhirnya mereka melakukan The Empyrean jadi saksi bisu mereka. Ini baru permulaan, belum diketahui pasti perasaan dari keduanya, sebab masih ada yang kita tunggu-tunggu, yaitu ungkapan cinta dari hati terucap oleh mulut. Lalu setelah itu, kini Sky sudah mengantar Tessa pulang. Hari juga sudah malam. Mereka telah menghabiskan hari bersama penuh warna dibaluti kebahagiaan, berawal dari pertemuan yang singkat. Sebelum Tessa turun dari mobil, Sky sempat bertanya, "Tessa, kapan aku bisa melihatmu lagi?" Namun Tessa malah tersenyum lalu turun jalan masuk ke rumah. Sempat saling tatap hingga pintu pun tertutup. Nah, mungkin karena saking bahagianya Tessa habis jalan dengan Sky, ia sampai-sampai mengeluarkan air mata, lalu barulah ia naik ke kamarnya istirahat. Tiba di keesokan harinya ternyata Tessa telah berani mengajak Sky masuk ke kamarnya. Maksud Tessa mengajak Sky ke sini karena ia ingin memperlihatkan seluruh hasil cepretannya. Kebetulan Sky memang amat penasaran dengan hal itu. Lalu ketika Sky mulai melihat karya-karya luar biasa dari Tessa, ia hanya bisa pelanga amat takjub berkata, "Bagaimana bisa engkau mengambil gambar dengan sisi seperti ini, Tessa?" Belum lagi ketika Sky mulai melihat fotonya sendiri sedang berjalan di tepi laut. Itu sangat luar biasa ucapnya. Tapi itulah hobi sekaligus menjadi kelebihan dari seorang Tessa. Lalu Sky di sini memberitahu Tessa jika sebenarnya semua karya-karya ini bisa terjual mahal. Namun dari dulu Tessa tidak pernah berminat menjual ke siapapun karya-karyanya, apalagi orang yang tidak dikenalnya. Cukup menjadi koleksi pribadi saja atau untuk orang-orang yang bermakna dalam hidupnya Tessa. I believe that a photographer should point her lens toward the world. Yeah, so you can try and understand it. Come on, I'll walk you home. Menjelang sepertiga malam, kini Tessa mengantar Sky pulang dengan jalan kaki. Sambil ngobrol mereka menapaki jalan-jalan sunyi hingga Tessa mulai menceritakan latar belakang keluarganya terhadap Sky, di mana dulunya Tessa telah ditinggalkan oleh ayahnya sejak masih dalam kandungan. Sementara sang ibu setelah melahirkan Tessa, ia lebih memilih mengadopsikan anaknya lalu tunangan dengan pria lain. Itu makanya Tessa kadang menyebut dirinya sendiri sebagai orang asing genetik terhadap pengasuhnya sekarang, yaitu Mel serta Pig. Bahkan Tessa kadang merasa heran dengan dirinya sendiri ketika mampu melihat ruang tak terbatas atau melihat kehidupan pada dimensi lain. Sementara Sky mendengar itu hanya bisa jadi pendengar yang baik, namun terlihat prihatin dengan latar belakang Tessa yang cukup hancur. Meski telah mendengar kejujuran dari Tessa, Sky sama sekali tidak akan berubah. Bahkan ia ingin mengenal Tessa
jauh lebih dalam, itulah wujud dari sebuah cinta yang hakiki. Tiba di pagi hari Niner, Tessa terlihat sangat cantik tengah membuatkan teh ibu asuhnya dari kecil yang ia anggap sebagai ibu kandungnya sendiri. Lalu setelahnya, Tessa terlihat sedang keluar sambil membawa beberapa peralatan karena ternyata ia telah janjian dengan Sky. Get out of my head. My parents had their honeymoon there for their 25th anniversary. It's not a crime to fall out of love, you know. Love never dies. I've never been hurt by life. What the hell is that? You are getting in this with me. Pressing down. I'm tired now. You're flying. Pada momen inilah Sky telah mengutarakan perasaannya, sementara Tessa mendengarnya seakan membisu tak berkata apa-apa. I love you, Tessa. We should probably head back, yeah? Ternyata inilah jawaban Tessa membulatkan tekadnya mengajak Sky menjagu nurse di atas terpal putihnya pepohonan jadi saksi ketidakwajaran itu yang hanya bisa dilakukan setelah sahnya ijab kabul. Jadi jangan ditiru. Lalu setelah banyaknya hal-hal berwarna mereka lalui bersama, kebahagiaan seakan tak terukur, segala pengharapan bergejolak hingga terjadilah kejutan dahsyat tanpa sama sekali bisa dikendalikan. Takdir telah berkata lain. I love you. Sky tidak sempat terselamatkan pasca kecelakaan, sementara Tessa sedang dirawat di rumah sakit akibat jantungnya sobek namun masih diberi kesempatan untuk hidup. Bayangkan bagaimana sakitnya yang dirasakan Tessa ini. Seorang pecinta pasti akan memahami. Hari demi hari Tessa hanya berbaring di rumah sakit terus meratapi nasibnya seakan tidak percaya dengan apa yang ditakdirkan olehnya, telah kehilangan orang yang paling dicintainya saat ini. Bahkan Tessa tidak sempat melihat proses pemakaman Sky, hanya berbaring di rumah sakit dengan air mata. Namun ada baiknya Tessa yang supranatural merasa jika arwah Sky selalu berada di sampingnya, bahkan seakan ia diajak untuk melanjutkan hidup bersama pada dimensi lain. You called that his name? It's all part of the breathing process. Tessa pun mulai menceritakan apa yang dilihatnya pada dimensi lain itu, namun orang di sekitarnya malah tidak percaya, termasuk Mel serta Pig. Hingga suatu waktu di mana kondisi Tessa sudah mulai membaik, operasinya juga sudah mulai pulih sampai ia bisa dipulangkan ke rumah. Namun Tessa yang seakan tidak sanggup menanggung beban pikirannya saat ini memutuskan untuk memotong rambutnya saja. Lalu di setiap Tessa bangun dari tidurnya, ia hanya bisa murung lesu tak bergairah seakan dunianya hancur sehancur-hancurnya sambil menatap foto-foto bahagianya dengan Sky sebelum akhirnya terpisah. Okay, I'm coming. Beruntung Susi selaku sahabat terbaiknya Tessa selalu memberi ia semangat untuk menjalani hidup. Jika kita ini hanya sebagai seorang hamba, tidak akan mampu melawan apa yang telah menjadi takdir, baik dari kepedihan maupun kebahagiaan. Kita harus mempersiapkan diri menerimanya dengan lapang dada, meskipun itu sulit sebab rencana Tuhan akan jauh lebih baik. Tapi ya, I could close my eyes and I remember every word he said to me. Did I just dream? Or I remember every expression on his face. He wasn't dreaming. Come on, I'm serious. Oh my God.
that's it? Sure looks like it. You're just giving up your photography? Are you done? Dalam kondisi ini sebenarnya Tessa seakan diperhadapkan pada pilihan yang sulit, sebab pada dimensi lain itu Sky selalu memberinya kebahagiaan, selalu mengajaknya untuk melintasi antara kehidupan dunia menuju ruang tak terbatas, dan jika Tessa memilih untuk ikut dengan Sky, itu artinya nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Bahkan kondisi ini hingga membuat Tessa keluar masuk rumah sakit. She's ruptured the repair. Tell him. You have to want to live. Come back, Tess. I'll say goodbye. I don't regret a thing. Because I love you. Love never dies. I miss you. Lalu pada akhirnya Tessa memilih untuk melanjutkan hidup di dunia, namun tetap menganggap cintanya terhadap Sky tidak akan pernah mati. Inilah cinta yang murni abadi selamanya. Hingga sekarang pada acara Portfolio Day, Tessa sudah mengedukasikan apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Karya-karyanya menginspirasi banyak orang. Kini telah usai. Hal apakah yang tersirat maupun tersurat dari kisah ini tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga selipkan kata mutiara cinta menurut versi kalian. Selamat bersua kembali.